Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat kami. Anugerah kasih karunia-Mu Engkau lemparkan kepada kami Tuhan. Mari Tuhan bicara pagi hari ini, karena kami percaya bahwa kami tahu bahwa di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang pemain-pemain garis depannya Tuhan dalam marketplace. Kami percaya Tuhan, waktu firman ditaburkan, kami percaya kami punya pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang baik menolong kami dan merubah mindset kami, sehingga kami percaya waktu kami keluar dari tempat ini ada sesuatu yang berbeda dan kami kembali kepada bisnis kami dan pekerjaan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan pada pagi hari ini tempat ini. Nah, saya mencoba untuk bahwa kita hidup ini karena grace, itu aja. Dan saya berusaha tidak menggurui saudara, tapi pagi hari ini saya bangga karena saya berjumpa dengan, ya boleh dibilang lebih senior dari saya, namanya Pak Vincent. Itu luar biasa, itu aja. Nah, tidak berkelambatan Pak, Bu, saya membagikan tentang ini adalah begini, bahwa 2 Petrus 3:17 bilang begini dan 18. Tetapi kamu saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saya membahas ayat ini, Pak, bahwa ayat ini bilang begini, dia bilang begini, jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu. Kenapa saya beritahu saudara bahwa anugerah itu penting, itu aja. Karena kita hidup karena gara-gara kasih karunia. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan sekali lagi, apa artinya kasih karunia? Kasih karunia ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, bahasa Ibraninya begini, kasih karunia disebut kata ken. Kata ken ya ini seseorang yang kuat, yang menurunkan dirinya, mengangkat orang yang lemah ke atas sejajar dengan dia. Itu kata ken. Jadi dia mengangkat orang yang lemah supaya sejajar, itu dalam bahasa Ibraninya, itu aja. Nah, di dalam ken ini memiliki arti juga sebagai begini, seseorang yang menurunkan diri, memberikan hadiah kepada orang yang gak layak menerimanya. Nah, dalam perjanjian lama, kata kasih karunia muncul pertama kali Kejadian 6 ayat 8 itu dia. Kejadian 6 ayat 8 itu tentang Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia, iya kan? Kalau kita baca Kejadian 6 tuh ayat 8, dan dia berkata, bilang begini, Kejadian 6 ayat 8, dia bilang bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saya rasa tadi saya duduk dengan Pak David, dengan Pak Kandau, Pak Alex, dan Pak Susanto, saya bilang bahwa ada satu pertanyaan dari belakang itu, Pak Aris bilang begini, kenapa ada satu orang bisa jatuh, terpeleset gitu, seorang hamba Tuhan. Saya bilang begini, hamba Tuhan tetap manusia, businessman juga tetap manusia. Saya bilang mungkin kalau dia pernah bisa jatuh, dan kita mungkin yang duduk berempat juga bisa terpeleset. Kita bisa terpeleset. Nah, pengajaran-pengajaran yang dulu adalah begini, kita kuat itu aja sampai dilupakan, sampai hari ini adalah begini, kita kuat karena Tuhan, itu aja. Di luar Tuhan kita nggak kuat, gitu aja. Amin. Ya, nah saya ajak saudara pelan-pelan, bapak, maaf saudara, saya bukan untuk menggurui saudara, tapi memang saya ngomongnya agak cepat nih, lahir terburu-buru jadi ngomong cepat-cepat. Jadi ya tadi ada satu bapak di belakang, Pak Joni, itu kenal papa saya karena papa saya salah satu rektor sekolah kita dari hamba Tuhan yang sekarang, gitu aja. Nah, saya kata Roma 11 ayat 29 bilang begini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kalau Roma 11 ayat bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, sebab kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah tarik kembali apa yang telah dibuatnya. Amin. Nah, saudara lihat baik-baik deh.
Sebab Allah tidak menyesali, kalau dalam bahasa Indonesia, Roma 11 ayat 29. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sehari, sebab Allah memilih orang, memberkati orang itu, dia nggak pernah tarik kembali, Pak. Nah, saudara bisa lihat di PowerPoint saya. Artinya begini, kasih karunia yang Tuhan beri dan panggilan yang Tuhan taruh kepada saudara dan saya tidak berkaitan dengan pertobatan. Karena begini, Tuhan tidak bertobat waktu melepaskan kasih karunia-Nya untuk saudara dan saya. Dia juga tidak bertobat untuk panggil saudara. Amin. Dia nggak bertobat untuk panggil saudara. Saya beritahu, saudara dan saya yang harus bertobat. Makanya saya beritahu bahwa saudara, ayat ini bilang begini, Tuhan memutuskan untuk melepaskan kasih karunia untuk saudara dan saya. Saat sudah dilepaskan untuk dia, untuk kita, dia nggak mungkin tarik lagi. Dia nggak akan tarik, tidak mungkin dia jilat kembali. Demikian halnya saat Tuhan melepaskan panggilan untuk hidup kita, Tuhan nggak menarik lagi untuk kembali atau menyesali panggilannya. Setuju Bapak Ibu? Bapak? Nah, saya tadi malam berbicara, mungkin Pak Vincent kenal dan Bapak di depan Pak Ranti kenal, teman Full Gospel yang ada di Sunter itu Pak. Sharing sama saya, dia bilang begini, kira-kira saya terpeleset dengan masalah dosa nih. Lalu dia bilang begini, apa Tuhan tarik lagi? Enggak. Tuhan kita tetap baik kok. Dia enggak tarik kembali. Saya enggak mengatakan bikin dosa betul, enggak. Saya beritahu, hidup kudus dan benar penting Pak. Tapi merasa kudus, merasa benar bahaya. Nah itu biasanya kita terlalu lama di gereja jadi ahli Farisi di situ. Enggak ya? Ya mungkin saya enggak diundang lagi kali itu aja. Tapi saya pembicara-pembicara yang ada di gereja-gereja yang agak sedikit ya sedikit bagaimana lah Pak Hendra tahu itu. Terima kasih Pak Hendra, apalagi Pak Vincent itu. Jadi saya beritahu bahwa saudara, ini dia Pak. Ketika Alkitab berkata tidak menyesali, maka titik beratnya adalah Tuhan nggak iseng panggil saudara dan saya. Amin. Tuhan nggak iseng melepaskan kasih karunia untuk saudara dan saya. Kata tidak menyesal mengacu pada proses yang artinya begini, dia telah memikirkan, dia udah menimbang masak, baru yang membuat keputusan. Jadi begini, waktu Tuhan panggil kita, dia nggak menyesal, dia timbang masak-masak gitu aja, dia pikirkan masak-masak. Halo, dia udah pertimbangkan itu, dia panggil Pak Vincent, Pak Ranti, semuanya. Mungkin Pak Ranti ya Pak, Budiman Ranti, masih dengan Pak Remi Ranti almarhum. Oh saudara ya, itu aja ada Full Gospel dulu. Dan saya yakin bahwa begini, bahwa hari-hari ini kita ini hidup karena anugerah yang begitu besar, sangat besar. Makanya begini, kita lihat ke depan. Kita ini bukan produk gagal, bukan produk yang muncul karena isengnya Tuhan. Setuju? Kita bukan produk isengnya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah sangat lama ditimbang Tuhan, diukur, dipertimbangkan matang-matang. Ya, kita udah dipertimbangkan matang-matang. Mungkin dengan Pak Hendra sekarang jadi presiden di tempat ini ya kan. Itu dia udah pertimbangkan matang-matang gitu aja. Dia nggak iseng-iseng untuk taruh orang. Nah, kalau Tuhan panggil saudara, maka kita akan menjadi orang yang paling efektif. Setuju? Kalau Tuhan panggil saudara, maka saudara akan menjadi orang yang paling efektif untuk mengerjakan tujuan Allah sebagai alasan dia memanggil hidup saudara. Ya, kebenaran ini saya beritahu bahwa saudara, kasih karunia tidak bisa berdiri sendiri, karena dia hidup harus dengan kebenaran. Dengan kebenaran, saudara tidak bisa terima kasih karunia tanpa kebenaran. Makanya saya katakan, hidup benar dan hidup kudus penting, tapi itu merasa benar dan merasa kudus itu berbahaya Pak. Bahaya itu dia. Bahaya, kalau orang Manado bilang katanya bahaya Joh, itu aja ya tuh. Apalagi saya orang Manado, itu aja. Orang Manado luar biasa, biar mabok tapi tetap berjalan nyanyi Yesus sobat kita. Tanya Pak Alex gitu. Om saya tuh luar biasa. Saya khotbah di Betani Manado tuh waktu Natal nih Pak Vincent nih. Jadi om saya nih mabuk gitu aja. Nah dia punya cengkeh besar di Manado. Dia mabuk, dia bilang, dia nyanyi Yesus ada sobat kita. Coba yang so mabuk aja pegang botol Yesus sobat kita, coba bayangkan itu aja. Lalu om saya nih jatuh di dalam got, itu orang Jakarta bilang comberan, jatuh di situ. Kita angkat, dia bilang begini,
tahu seangkat kita, memang anak pegot, coba kurang ajar nggak orang Manado. Artinya begini, lo nggak perlu angkat saya, karena kenapa ini got saya, coba yang orang Manado. Gila nggak? Di Manado tuh bayangkan gereja pagi-pagi udah bunyi bel, tang, kata Alkitab, tapi mabuk jalan. Makanya Alkitab nggak pernah salah, 2-3 orang berkumpul di situ ada Yesus. Tapi kalau bagi orang Manado 2-3 orang berkumpul ada joker gitu aja. Ya ada kartu di situ. Ya mungkin saya dengan Pak Alex enggak dengan Pak Ranti gitu aja. Mungkin ada di situ dulu tapi sudah berubah Pak ya, itu aja senior saya nih, itu aja. Nah, sekali lagi, Tuhan tidak memandang rendah, Tuhan tidak anggap enteng saudara. Yesaya katakan begini Pak. Yesaya mengatakan dengan namanya by name. Tuhan saat memanggil orang percaya enggak pakai lembaga. Setuju? Tetapi berdasarkan nama saudara masing-masing, dia enggak pakai lembaga. Dia panggil nama saudara, nggak pakai lembaga. Makanya pelayanan yang paling luar biasa adalah pelayanan full gospel. Pelayanan tanpa lembaga dan masuk kemana saja bisa. Iya, karena marketnya juga luar biasa. Makanya orang berpikir bahwa Yesus hadir cuma hari Minggu. Yesus bisa hadir Senin sampai Minggu. Amin. Dan teman saya tadi malam bilang begini, bos, saya kemarin ke bar nih, apalagi udah mau Jumat Agung nih, apakah saya bisa ikut perjamuan? Saya bilang begini, di tempat gelap pun tergantung kita. Karena kalau dalam bahasa perjanjian baru kasih karunia itu kata bahasa Yunaninya adalah karis. Itu begini, dari dalam kelihatan keluar, bukan dari luar kelihatan dari luar, dari dalam, tapi dari dalam kelihatan dari luar. Artinya begini, saudara memancarkan Yesus ini dari dalam bukan dari luar. Amin. Orang bisa lihat saudara ada Yesus karena dari dalam Pak, bukan dari luar. Kalau cuma dari luar itu cuma casing sementara. Tapi kalau dari dalam orang bisa tunjuk. Seperti contoh, selama 24 tahun saya melayani Tuhan, istri saya baru katakan ada Yesus dalam saya baru 3 kali. Coba saudara semuanya coba bangun pagi, coba bayangkan. Waktu bangun pagi, bapak-bapak, bangun pagi istri langsung bilang begini, saya lihat Yesus dalam kamu. Itu luar biasa. Tapi kalau bangun pagi istri langsung bilang begini, saya lihat setan dalam kamu. Itu bakla itu pasti beribut itu aja. Selama 24 tahun saya udah putar gereja kemana aja di seluruh dunia, tetap saja baru 3 kali istri saya bilang ada Yesus. Enggak apa-apa dong. Artinya begini, kalau satu orang atau istri kita yang satu-satunya ini bisa lihat Yesus dalam kita, puji Tuhan. Amin. Harus tuh satu kali. Nggak tahu, tanya bapak-bapak sendiri, istrinya pernah nggak bangun pagi tuh bilang begini, ada Yesus dalam kamu gitu aja. Ada Tuhan dalam kamu. Kalau belum pernah cek lagi itu. Cek, jangan-jangan kita tertipu dengan hal itu. Sekali lagi, siapapun nama kita adalah orang-orang spesial yang ternyata telah Tuhan timbang dan ukur saat memanggil kita. Setuju? Ya. Catat baik-baik Pak. Dia tidak memilih kita secara acak, dia memanggil kita karena dia tahu dengan tepat siapa kita, maka Tuhan panggil kita satu persatu berdasarkan nama kita. Seperti Pak Vincent tadi katakan, one by one. Di dalam pelayanan juga kan lebih bagus one on one. Makanya saya beritahu saudara pernah lihat nggak gambar-gambar Tuhan Yesus lagi pimpin perjamuan, ya kan? Kalau ditaruh di rumah-rumah tuh, ya kan? Pasti ada yang bisik-bisik tuh Pak. Itu, yang 2 bisik muridnya bilang begini, siapa yang mau bayar? Coba bayangkan, Yesus bilang, saya yang bayar lunas, itu aja. Coba bayangkan itu aja. Iya, kadang-kala saya beritahu saudara, Tuhan panggil kita dengan nama kita. Setuju? Nah, saya beritahu, kasih karunia yang tidak mengambil tanggung jawab saudara, kasih karunia memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan tanggung jawab saudara. Jangan dibalik pemahaman ini. Setuju? Saya ulang kembali. Kasih karunia tidak mengambil tanggung jawab saudara, kasih karunia memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan tanggung jawab saudara. Amin. Jangan dibalik itu aja. Saya beritahu saudara, kasih karunia enggak ambil masalah saudara, tapi saudara diberi kemampuan melewati masalah dan tekanan karena anugerah Tuhan turun buat saudara. Itu. Saya beritahu sekali lagi, naik lebih dalam biar saudara paham. Nah,
Kita tidak dapat mengusahakan membelinya atau hanya memperoleh karena kerelaan Bapa. Kita perlu kasih karunia karena saudara dan saya terbatas. Terbatas. Kita tidak bisa belinya, Tuhan yang kasih itu aja. Saya percaya di tempat ini yang hadir semua adalah orang-orang pemberi anugerah. Amin. Pemberi anugerah. Tahun saya sampai hari ini, mungkin Pak Vincent pernah datang ke tempat saya dulu Pak ya. Pelayanan saya tetap eksis 24 tahun Pak. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang pernah bersaksi dalam bidang ini. Saya 24 tahun menampung 18 mantan pemuda bayaran. Iya, tinggal sama saya. 3 homo, 3 lesbi. Iya, tanya Pak Vincent. Pak Vincent pernah datangnya dulu ya tempat saya. Dan di rumah saya ada 4 Muslim. Saya nggak suruh bertobat. 2-nya dari 18 itu masih bikin dan 16-nya sudah pulih. Dan saya arahkan mereka bekerja di mana-mana. Dan saya eksis dari dulu. Saya 24 tahun pelayanan, 24 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Dan di rumah saya tinggal 40 anak. Dan saya menyekolahkan anak-anak yang sudah sampai S1, S2. Hampir S1, S2 itu hampir 600 orang. No donation Pak, saya tidak ada donatur. Iya, saya menyekolahkan. Dari jadi ada misioneri bangsa-bangsa datang ke tempat saya, banyak banget bangsa-bangsa. Ada anak dari Jepang, sekolah di Amerika, aduh gangster banget. Papanya bilang saya mau kasih masuk sekolah kitab. Dan di Hong Kong ada namanya Pastor Benjamin Wong, bekas bisnismen juga, mantan bisnismen. Tahu ya Pak ya, Benjamin Wong, tanya dia. Ben Wong sangat dekat dengan saya. Ben Wong kirim, tak, Bapak tahu kan Ben Wong kan? Salah satu gereja Shepherd Church terbesar di Hong Kong. Dia kirim anak-anak itu gangster. Merinding saya. Dia taruh 8 orang di rumah saya. Papanya mau masukin sekolah kita, Ben Wong bilang begini, taruh di rumah Ricky. 8 anak Pak. Jepang, anak Aussie dan Vietnam, itu ada dari China. 8. Tiba-tiba pulang, Pak, sekarang Yoshi yang ada di Jepang, sekarang dia melayani Yakuza yang ada di Jepang. Nggak perlu sekolah kita. Berubah semua. Waktu mereka datang ke tempat saya, dia cuma bilang, sorry pastor, saya pernah terpleset dengan masalah problem dosa dan seks. Saya bilang begini, enggak apa-apa, Tuhan baik, berdiri. Kalau kau jatuh jangan lupa kau bangun. Tapi kalau kau terpleset, Tuhan angkat engkau. Jadi, ya saya tidak cerita berlebihan, karena ada bapak di samping Pak Hendra itu tahu, Benjamin Wong. Ben Wong kirim misioneri kemana saja, iya tuh Pak. Ya, Ben Wong tuh kirim. Kemarin dia email saya, dia bilang, hey, saya pembicara untuk misioneri bangsa-bangsa Pak. Jadi di tempat, dan saya kirim anak-anak rohani saya, semua bukan sarjana Alkitab. Saya kirim insinyur, dokter, semua berpendidikan jadi misioneri. Ya, di bangsa-bangsa, ada di 18 bangsa. Jadi saya beritahu, Tuhan kalau pilih orang gak sembarangan. Tapi Tuhan pilih orang tepat pada waktunya. Amin. Naik lebih dalam dengan cepat. Yang pertama, hidup tidak bisa dapat ditebak karena kepastian kita tentang hidup telah menyebabkan kita kecewa dan pahit. Karena hidup gak bisa ditebak Pak. Hari ini kita bisa berjalan bisnis itu aja, tiba-tiba mungkin kita bisa turun. Saya percaya kalau profit saudara naik dan turun itu biasa. Tapi kalau kerohanian saudara turun habis itu bahaya. Hello, setuju? Keadilan dan kasih karunia. 5 slide saya selesai. Kasih karunia dan keadilan. Kasih karunia tidak adil, tapi pembalasan selalu menuntut impas. Setuju? Ya. Kasih karunia nggak adil Pak, nggak adil. Di rumah saya Pak, itu anak-anak rohani saya yang saya tampung itu, ya notabene udah brutal. Saya baru pulang pelayanan Pak dari Hong Kong ke Jepang. Tiba-tiba rumah saya dihabiskan semua harta. Diangkat semua. Lalu istri saya sama cici saya bilang begini, apakah masih mau pelayanan? Saya bilang begini, I know your calling, kenali panggilanmu. Kalau saudara tahu calling saudara, saudara tidak pernah menyerah. Kalau saudara pembisnis, saudara pekerja, saudara nggak akan menyerah. Karena saudara tahu calling saudara.
Amen. Nggak pernah takut tuh, karena kita punya callingnya dengan Tuhan. Makanya kasih karunia nggak adil, Pak. Makanya saya beritahu sekali lagi, ini dia. Karena kebencian merupakan yang normal, pengampunan nggak normal. Ini nggak setuju ya? Iya, kebencian itu merupakan yang normal. Kalau saudara dibenci nggak apa-apa, biasa. Tapi pengampunan nggak normal. Di rumah saya ada mantan penjahat, Pak. Dicuri barang saya. Lalu istri saya turun tuh, waktu itu mobil nggak ada, dia turun di atrium. Saudara tahu atrium ya, Senen? Itu di bawahnya banyak di kolong tuh. Itu mantan-mantan su penjahat semua. Istri saya kan muka Chinese banget. Waktu turun di situ, istri saya udah mau dijamret. Ada satu orang di situ yang preman yang bilang gini, "Hei, jangan jamret saya, itu ibu saya." Jadi waktu dia balik begini, istri saya bingung. Itu 2 orang yang pernah tinggal rumah saya dan 8 laki-laki. Jadi istri saya datang ke situ, injilin mereka semua. Bebak. Saya yang ketakutan. Bayangkan saya yang ketakutan. Saya telepon sama istri saya, "Bagaimana kamu?" "Aman." Bayangkan 8 semua brutal semua. Istri saya bilang begini, "Tuhan Yesus baik buat kalian semua." Ini besar-besar. Pas pulang saya bilang, "Hebat banget kok ke situ begitu." Jadi istri saya foto, coba bayangkan saudara, perempuan loh. Itu badan seperti Bapak Ranti, tinggi-tinggi besar, bertato Pak. Istri saya cuma ngomong tentang firman, habis. Diam, muka rembo, hati tweety. Nangis. Istri saya cuma bilang, "Wih, kalian adalah orang-orang baik semua. Kalian ini bukan tersesat, tapi kalian pilih jalan itu." Sama kan dengan Kain. Kain bukan tersesat waktu bunuh Habel, tapi Kain memilih jalannya. Baca di kitab Yudas. Dia tidak tersesat, tapi dia pilih jalan itu. Sama, waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara bukan tersesat, saudara yang pilih itu. Enggak ya? Ya udah, memang agak tajam ini pengajaran, enggak apa-apa itu. Nanti kita email aja, buying email ya. Saya ada dari ricky@gmail.com gitu aja. Kita sharing lah itu aja. Naik lebih dalam, kita udah mau cepat. Kalau kita tidak bisa mengatasi kebenaran, waktu fakta nyata kita dikemukakan di hadapan kita tentang siapa kita, siapa orang dekat kita, masih bisakah pengampunan terjadi? Setuju? Bisa nggak orang terdekat yang kita? Saya pembicara pria, Pak. Ada satu bapak, saya konseling, dan dia bilang begini, istrinya bilang gini, "Pak Pendeta, suami saya udah selingkuh 7 kali, tapi saya cuma 2. Coba bayangkan. Istrinya bilang, "Saya cuma 2. Saya bilang begini, "Bu, ini bukan masalah pertandingan Manchester lawan Chelsea. Ini masalah nggak bagus gitu aja ya tuh." Dia bilang begini, "Saya selingkuh cuma 2 kali Pak, tapi suami saya 7 kali. Coba bayangkan. Haleluya. 72 berarti, 72. Dia bilang begini, "Lebih banyak suami saya bikin salah." Saya bilang begini, salah dan kecil itu permasalahannya bukan berdebat karena siapa yang bikin, tapi masalahnya Anda yang pilih dua-duanya. Yang penting mari datang ke Tuhan, duduk apa, nantilah kapan-kapan boleh Pak bersaksi di sini Pak. Itu Bapak, waduh memang penjahat, money laundry dan perempuan luar biasa. Tapi sekarang luar biasa. Satu kali saya yang diundang khotbah, saya suruh dia yang khotbah. Suruh khotbah. Dia pegang iPad saya, dia khotbah. Istrinya telepon saya, "Pak, suami saya mana?" "Lagi khotbah." "Kenapa disuruh khotbah Pak? Dia ini bisnismen." "Gak apa-apa dong. Di khotbah." "Pak, dia masih banyak dosanya." "Gak apa-apa, udah khotbah aja." Udah. Pas pulang istrinya tanya, "Sayang, kamu khotbah?" "Iya, worship leadernya belum kenal Pak Riki." Lalu dia bilang gini, "Saya undang Pak Riki Semen. Saya 3 kali dia bicara, saya disuruh maju. Tapi sekarang luar biasa bagi firman. Dia bertobat, jadi teladan, jadi role model di keluarganya. Anaknya 5 cucunya bilang begini, saya lihat opa saya luar biasa berubah." Nggak amin ya saudara, ya saudara kayaknya nggak enak dengar khotbah ini gitu aja itu. Luar biasa, istrinya nggak bisa ngampuni, tapi hari ini saya beritahu, saya mentor. Makanya begini Pak, pelayanan hari-hari ini yang paling bagus adalah pementoran. Karena sudah dimentor aja liar, apalagi tidak dimentor. Nggak amin ya. Oke, saya selesaikan saja Bapak Ibu. Ada bukan nggak ada ibunya bapaknya. Wajah Yesus adalah wajah yang mengampuni, yang tidak kompromi, yang tidak tersinggung kalau haknya disampingkan. Ada wajah firman Tuhan.
wajah Yesus, wajah mengampuni. Saya yakinlah saya dengan Pak Vincent, Pak Ranti di belakang, sampai ke belakang ini pernah terpeleset salah. Tapi kita hanya Tuhan yang tahulah dengan kita. Iya tuh, tapi Tuhan baik. Makanya Pak Hendra juga luar biasa ini. Makanya saya beritahu sekali lagi, kita ini adalah orang-orang yang penuh kasih karunia. Ini terakhir. Saya rasa ini, the message from the church, no, the sentence about grace. Jadi saya beritahu, pesannya kita dan pesannya gereja hari-hari ini adalah kasih karunia. Amin. Iya, pesannya kita ini Pak, message-nya kita grace. No penghakiman, gak menghakimi. Iya, iya. Apalagi Bapak yang tadi bersaksi luar biasa tuh. Oh, iya, iya. Ini pesan sebenarnya. Sekali lagi, kunci kehidupan adalah kehidupan simbang antara anugerah dan kebenaran. Waktu firman Tuhan menjelma menjadi manusia, kita melihat kemuliaan, yaitu kualitas Allah. The quality. Amin. Quality. Ini dia Pak. Bisa masih saya 3 menit selesai? Ya. Kemuliaan adalah bobot. Pak, Kisah 1 ayat 8 dia bilang begini kan, waktu Roh Kudus tercurah, ya kan? Itu bicara jadi saksi. Jadi bukan tangannya goyang-goyang Pak. Itu Kisah 1:8 itu bicara kualitas, bobot. Jadi bobotnya anak Tuhan adalah begini, kualitinya itu aja. Waktu Tuhan datang ke dunia yang kita lihat adalah bobotnya, kualitas kehidupannya, bukan bungkusannya. Bobotnya. Saya percaya bahwa bapak-bapak di sini semua saudara adalah mempunyai kingdom value. Ada value-nya kerajaan Allah ada di sini. Itu, kingdom value. Artinya waktu saudara berbicara ada value-nya kingdom di situ. Orang bisa lihat the kingdom of God dari situ. Wow. Makanya Tuhan suka bilang begini buat kita semua. Hey, come on. Welcome to the kingdom. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Naik lebih dalam. Kasih karunia adalah seorang yang kuat sepenuh tenaga mengangkat yang lemah untuk sejajar. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk melakukan yang kita sebenarnya gak mampu. Waktu turun grace, saudara dan saya gak mampu. Tapi turunlah kasih karunia, kita mampu. Kita mampu. Saya setuju dengan Pak Vincent tadi katakan, dunia yang gak memakin baik. Tapi anak Tuhan tetap berbisnis, bekerja, berdoa, baca firman, menangkan orang lain dengan wajah Yesus. Iya. Menangkan dengan wajah Yesus. Karena Tuhan taruh kita ada musimnya. Inilah seasonnya anak Tuhan. Ini seasonnya businessman Indonesia. Iya. Ya. Saya suka malu Pak. Tanya Bapak yang kenal dengan Pak Ben Wong. Kalau saya ditanya di bangsa-bangsa gitu Pak Vin, saya ditanya, kamu Ricky? Saya masih ingat tahun berapa saya bicara di depan saya ada Yong Dicho, ada siapa aja tuh. Pengarang-pengarang buku yang saya baca itu. Dia langsung bilang, you from Indonesia? Yes. Wah, satu orang langsung tanya, Indonesia? Ya. Dia langsung bilang, teroris. Coba bayangkan dulu. Udah jelek aja matanya gitu aja. Akhirnya kita bawa value di situ Pak. Waktu kita bawa kingdom value, dia nggak bisa bicara lagi. Makanya sekali lagi, kita punya kingdom. Amin. Ya. Ini dia terakhir. Hanya kasih karunia yang mampukan kita mengampuni. Kebenaran yang lurus tidak bengkok. Karena kingdom equanter adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Setuju? Firman Tuhan menjelma menjadi manusia. Makanya sekali lagi ini Pak. Karena kita menghadapi dosa yang datang bertubi-tubi atau cobaan yang datang dari kekuatan yang lebih besar. Banyak banget godaan, tekanan, cobaan itu aja bertubi-tubi. Mungkin kita di sini nggak kelihatan gitu aja, tapi jujur sekali lagi karena kita bercommunity di sini, fellowship-nya kuat, unity-nya kuat, itu yang membangun kita. Setuju? Oke. Kesimpulannya, ini dia. Kesimpulan sharing saya pagi hari ini dia. Kesimpulannya begini, penyebab masalah emosi, yang pertama, kegagalan mengerti, menerima dan hidup dari kasih karunia dan pengampunan Tuhan yang tidak bersyarat. Yang kedua, kita baca sama-sama. Kegagalan untuk memberikan kasih, pengampunan dan kasih karunia yang tidak bersyarat pada orang lain. Ini kegagalannya loh. Ampuni orang lain, lepaskan.
Ya, ya, ya. Saya banyak Pak, di tempat saya ini banyak. Tadi malam datang 3 orang. 3 orang anak saya nggak kenal. Dia nggak kenal saya. Cuman ngajar di Zoom saya, ngajar di Zoom terus dia datang. Dia taruh anaknya, saya lagi pergi. Anaknya harus kita sekolahin gitu aja. Dan semua begini semua. Jadi tadi pagi saya bangun tuh semuanya udah meeting prayer. Nah yang begini-begini semuanya ikut aja gitu aja. Lalu saya bilang begini, luar biasa ini. Nah, saya eksis dari dulu pendidikan buat anak-anak begitu. Makanya saya beritahu supaya anak bangsa jadi pintar. Ya, saya eksis. Makanya waktu saya jalan, dia lepas itu kerudungnya. Lalu dia berdoa. Wow, wow. Ya, ya, ya harusnya kita begitu. Ya terakhir ini dia, saya selesai. Kita membaca, kita mendengar, kita percaya teologi indah tentang kasih karunia. Tapi cara hidup kita tidak demikian. Kabar baik Injil tentang kasih karunia belum menembus tingkat emosi kita. Harusnya kasih karunia itu harus tembus emosi dalam kita. Udah waktunya saudara harus lepaskan pengampunan, kasih karunia buat orang lain. Beda ya, kasih karunia dan disiplin beda Pak. Ya, ya. Saya bilang buat teman-teman, kalau saya ngajar di marketplace di kantor, saya bilang begini, Pak Vincent paham dari bagian mindset, saya pernah bagi dulu di situ, bahwa begini, kalau di kantor memang kita perlu ditegur gitu aja, dimarahin, didisiplin, ya, ya, karena itu beda. Makanya begini, saya bilang buat teman-teman yang pegawai-pegawai, kalau di office main masuk di company, kamu jual skill, tapi kalau di pelayanan jangan coba-coba jual karunia. Hello, setuju? Ya, ya. Kalau main di sekuler kita harus jual skill, tapi kalau di pelayanan jangan jual karunia. Ya, sekali lagi, ajaklah Tuhan berbisnis itu aja. Sekali lagi, tapi jangan bisniskan Tuhan. Nggak tahu, nggak ada di materi, cuman hikmat aja keluar itu aja. Iya, iya, iya. Jadi saya nggak menggurui saudara, saya selesai. Jadi sekali lagi, saya bangga diundang tempat ini. Apalagi saya masih ingat Tomang chapter yang lama, karena dulu papa saya sering didatangi oleh Pak Samudi Pak ya. Pak siapa Tomang chapter dulu Pak Vincent yang suka masuk tuh dulu ada apa? Pak Hendra siapa tadi? Pak Samanhudi ya. Iya ya. Dulu Tomang chapter tuh suka ada tuh yang full gospel yang datang ke rumah papa saya Pak Parni. Iya. Jadi datang karena papa saya salah satu tokoh gereja yang rektor sekolah kita. Jadi kadang-kadang di sana ada, dulu masih banyak tuh ada persekutuan doa El Sada ya Pak ya. Itu juga banyak full gospel Pak ya. Itu aja. Ada Poronikus Wandi, itu aja, ada Pak Iwan Pratawijaya gitu aja. Nah mereka di Kelapa Gading gitu aja. Jadi sekali lagi, saudara adalah orang-orang penerima kasih karunia. Selamat datang dalam kasih karunia. Saya yakin waktu keluar dari tempat ini, bapak-bapak dan saudara adalah orang-orang yang melepaskan anugerah besar buat orang lain. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7, Tuhan berkati saudara sampai keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu dan kami di tempat ini terbatas. Tapi kami sedang lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam marketplace, di dalam bisnis kami, pekerjaan kami. Itu menjadi baik. Terobosi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sekali lagi, bahwa ada hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan luar biasa buat kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang menempatkan orang-orang yang luar biasa di dalam bisnis di Indonesia ini Tuhan. Orangnya ada di dalam tempat ini. Mereka dipertajam Tuhan, dan mereka akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan besar. Berkati Pak Hendra Tuhan sebagai pemimpin tempat ini, Pak Vincent, Pak Ranti dan bapak-bapak semua yang ada tempat ini, Pak Agus yang worship leader semua, pemain musik, LCD Tuhan, restoran ini Kau berkati. Kami percaya Tuhan hamba-Mu mengangkat tangan sekali lagi, memberkati bisnis mereka, memberkati pekerjaan dan keluarga mereka Tuhan. Karena kami yakin bahwa di luar Tuhan kami gak bisa bikin apa-apa. Tapi karena ada Tuhan kami bisa buat apa-apa. Hari ini kami boleh katakan Tuhan, dan Pak Alex
sebagai sesepuh di sini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan sedang bicara di kursi kami Tuhan. Tuhan sedang bicara di kursi kami untuk katakan apa yang Kau mau bicara. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, lakukan buat kami Tuhan. Karena kami percaya, kami datang ke tempat ini bukan sekedar fellowship saja Tuhan, bukan sekedar unity, tapi kami datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya di sini saja Tuhan, di company kami, di bisnis kami ada Tuhan Yesus. Dan kami percaya, biarkan kingdom value itu Tuhan ada dalam kami. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan, orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia di mata Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.